Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Ari Pujaksuma, saya mahasiswa MBA Universitas Gadjah Mada, kelas SMBA 38A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat isu ataupun topik sinyal diskriminasi absentisme di industri call center. Di tahun 2022, perbedaan ras atau suku tertentu tidak akan menghalangi lagi di mana kita bisa bekerja. Beberapa orang, khususnya di Indonesia, yang memiliki ribuan pulau ataupun ratusan bahasa yang sangat beragam membuat sebagian warga Indonesia yang di daerahnya memiliki logat kental daerahnya atau biasa yang kita sebut dengan medok. Logat kental atau medok yang dimiliki sebagian orang yang khususnya tinggal di daerah-daerah tertentu merasa logat kental yang dimilikinya ini menghalangi untuk mendapatkan pekerjaannya. Halangan untuk mendapatkan pekerjaan pada orang tertentu tersebut semakin didukung dengan adanya penerapan SOP ataupun standar operasional perusahaan yang dibuat oleh perusahaan yang bergerak pada industri jasa, khususnya di industri call center dan customer services. SOP yang dibuat oleh perusahaan di mana saya bekerja kali ini semakin didukung dengan literasi-literasi yang sudah tersebar cukup luas. Dikutip dari buku manajemen pelayanan prima, ketika berkomunikasi melalui telepon, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada aspek non-verbal, yang kedua adalah aspek verbal. Kita fokus kepada aspek non-verbal terlebih dahulu. Jadi pada aspek non-verbal itu adalah kualitas suara itu harus jernih, tidak terbata-bata, tidak berlogat, tidak gagap, dan juga tidak samar. Dengan berpegangan pada SOP tersebut, banyak membuat orang-orang yang memiliki logat daerah tertentu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan pada industri ini. Khususnya di Yogyakarta, di mana industri call center di Yogyakarta saat ini sedang menjamur, dikarenakan menggunakan jasa call center di Yogyakarta dapat menghemat biaya operasional perusahaan. Perusahaan sendiri dihadapkan peluang baru mengembangkan call center dengan pengeluaran biaya operasional yang kini menjadi efisien. Penempatan lokasi call center tetap harus mempertimbangkan dengan kualitas pelayanan call center terhadap pelanggan. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjadi karyawan call center yang digaji dengan UMP Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat para pelaku industri call center harus mau tidak mau untuk menerima kandidat yang saat ini memiliki logat kental atau medok. Pada saat karyawan yang memiliki logat kental atau medok tersebut diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut sebagai call center, mereka pun dipaksa untuk menghapuskan logat daerah yang mereka miliki. Kondisi ini disebut domestic racism. Dan tidak jarang juga karyawan yang memiliki logat kental atau medok tersebut mendapatkan olok-olok oleh rekan kerja mereka yang menurut Sender.Chim. Kondisi ini disebut sebagai ethnic accent bullying. Perbuatan yang dilakukan oleh rekan kerjanya tersebut membuat orang-orang yang memiliki logat kental atau medok tersebut memilih untuk tidak berbicara dengan lantang yang membuat mereka kesulitan untuk berkomunikasi. Pada urusan pekerjaan di dunia call center, biasanya orang-orang yang memiliki logat kental atau yang memiliki suara dan pelafalan yang khas tersebut ditempatkan pada divisi yang dituntut untuk menggunakan logat yang mereka punya pada divisi penagihan ataupun collection. Pembiasaan atau pembiaran yang terstruktur dan sudah terbentuk sejak lama ini semakin membuat stigma bahwa orang-orang yang memiliki logat kental dengan suara yang lantang, semua pekerjaannya adalah sebagai penagih hutang atau debt collector, yang semakin membuat orang-orang yang memiliki logat kental tersebut sulit untuk berkembang pada divisi-divisi lain. Karena sudah dianggap tidak cocok untuk ditempatkan di divisi manapun. Contohnya ada call center, ada customer service, ada telemarketing, dan juga yang lainnya. Pendiskriminasian orang yang memiliki logat kental ini bahkan terpampang dengan jelas pada selebaran-selebaran lowongan pekerjaan yang disebarkan oleh perusahaan-perusahaan yang di divisi call center. Saya ambil beberapa contoh. Kebanyakan kualifikasi yang diinginkan oleh suatu perusahaan di industri call center adalah tidak terbata-bata dan juga tidak logat. Tidak logat adalah kualifikasi utama untuk dapat diterima pada lowongan pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, banyak orang-orang yang memiliki logat kental ini memaksa diri mereka untuk melakukan pemalsuan logat yang mereka miliki. Pemalsuan logat yang dimiliki ini dapat menimbulkan krisis identitas dan kehilangan budaya yang sudah seharusnya dilakukan pelestarian. Karena dengan adanya kualifikasi ini dapat mengancam kepunahan bahasa suatu daerah. Di Indonesia sendiri, negara yang terkenal dengan beragam suku dan budaya memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Saya ambil contoh, daerah Maluku misalnya mempunyai 133 bahasa. Sayang sekarang ini dialog mereka yang digunakan adalah bahasa daerah setempat hanya digunakan oleh segelintir orang-orang saja.
Dengan banyaknya himpitan dan kesulitan mencari kerja di daerah mereka, yang membuat kebanyakan mereka itu mengharuskan diri merantau ke kota-kota besar, contohnya Yogyakarta ataupun Jakarta. Yang bisa dibilang logat di daerah Jakarta atau bahasa daerah Jakarta pun udah mulai punah, yang biasanya orang-orang tuh bisa sebut terkesan kuno dan bahkan tidak modern, membuat pelestarian bahasa daerah atau dialek yang saat ini dimiliki Indonesia akan semakin berkurang dari masa ke masa. Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan perusahaan-perusahaan di industri call center, dikarenakan mereka juga ingin memenuhi ekspektasi pasar, yaitu mencapai service excellence. Sudah seharusnya pemerintah untuk melakukan pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia, sehingga tidak membuat orang-orang yang memiliki logat kental atau modal tersebut tidak perlu merantau jauh-jauh ke kota besar, yang membuat mereka kesulitan untuk menembus kriteria-kriteria yang dibuat oleh perusahaan di industri call center. Kedepannya, diskriminasi logat atau linguistic racism sudah seharusnya menjadi isu yang wajib dibahas selain isu-isu rasisme yang lain. Kita ambil contoh isu rasisme pada warna kulit, jenis rambut, agama, dan lain-lainnya. Isu rasisme pada linguistik atau aksen ataupun logat adalah isu kita bersama. Terima kasih. Itu saja dari saya. Salam sehat semuanya.